kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian tarikh Islam kita masih pada pembahasan tentang khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kajian bulan yang lalu kita telah masuk tentang pembahasan daripada kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab, mulai dari masa kecilnya, kelebihannya, kemudian proses masuknya ia dalam agama Islam, sampai kemudian ia menjadi salah satu pembela daripada agama ini. Sudah kita sampaikan juga bahwasanya ada sekitar 14 ayat Al-Quran yang itu menyepakati daripada pemikiran Sayyidina Umar bin Khattab, yang menunjukkan bahwasanya Umar ini adalah sosok yang sangat cerdas, yang sangat memiliki kapasitas yang luar biasa, baik itu dari sisi fisiknya maupun dari sisi pemikirannya. Hingga sampai kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, kita tahu bahwasanya Rasulullah tidak menunjuk satupun di antara para sahabat tersebut untuk menjadi khalifah yang menggantikan tugas beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya sebenarnya Rasulullah sempat ingin menuliskan nama seseorang yang disinyalir itu adalah Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan tugas daripada Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Namun hal ini ditentang oleh istri beliau sekaligus anak daripada Abu Bakar, yang tidak menginginkan ayahnya menjadi seorang pemimpin dikarenakan ia menganggap bahwasanya Abu Bakar ini memiliki kelemahan, yaitu gampang sekali terseduh. Sehingga kemudian mekanisme pemilihan siapa yang akan bertugas sebagai khalifah itu diserahkan kepada halayak, diserahkan kepada ijtihad daripada para sahabat itu sendiri. Pada saat Rasulullah SAW wafat, kita tahu bahwasanya banyak sekali bentuk reaksi duka yang ditampakkan oleh para sahabat. Bahkan di antara sahabat ada yang sampai kehilangan akal sehatnya, marah-marah, tidak bisa menerima, dan salah satunya adalah Sayyidina Umar. Kita tahu bahwasanya Umar pada saat itu sangat syok dan tidak bisa menerima kematian daripada Rasulullah, sehingga tanpa ia sadar ia mencabut pedangnya lalu berjalan berkeliling sambil mengatakan, "Man qala Muhammadun rabbana faqad qata'a raqabatahu." Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah wafat, maka dia akan membunuh lehernya. Dan ini bentuk kehilangan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Pada akhirnya ketenangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tentunya di antara para sahabat adalah orang yang paling dekat dan paling merasakan sedih dengan kematian Rasulullah SAW, karena banyak sekali di antara perjalanan hidup Rasulullah itu yang melibatkan Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari pertama kali menerima dakwah Rasulullah, kemudian pada saat hijrah, bahkan sampai ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan maupun hal lainnya. Namun Abu Bakar adalah sosok yang tenang, yang mampu menyimpan dukanya, sehingga mampu untuk meredam kesedihan, aksi reaktif daripada para sahabat. Maka ketika Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah, di mana ia melihat jasad Rasulullah, lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya wajahmu sungguh indah, baik di masa engkau masih hidup, bahkan ketika engkau sudah tiada, wajah
wajahmu sangat indah dan menangis. Setelah itu dia keluar lalu mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang kekal. Lalu dia membaca satu ayat, bahwa Muhammadun illa rasul, sampai akhir ayat, yang itulah kemudian membuat para sahabat tersadar bahwasanya kematian Rasulullah adalah satu siklus yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus dijalani. Maka kemudian para sahabat, terutama keluarga Rasulullah, mulai mempersiapkan fardu kifayahnya, mulai menyiapkan kain kafalah, mulai menyiapkan untuk memandikan jasad Rasulullah, sampai kemudian pada saat kondisi sedang sibuk dalam mempersiapkan jenazah Rasulullah, didapatkan bahwasanya beberapa orang sahabat yang berasal dari Ansar pada saat itu memutuskan bahwasanya kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Maksudnya apa? Kondisi kekosongan dari sosok seorang pemimpin yang akan mengarahkan umat Islam ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Sehingga kemudian para sahabat Ansar yang merupakan tuan rumah daripada kota Madinah berinisiatif untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi khalifah Rasulullah SAW, dan terpilihlah menurut mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada saat itu kabar pergerakan yang dilakukan oleh sahabat Ansar ini didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lalu hal ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka menganggap ini adalah satu kesalahan. Apakah salah ada pemimpin dari Ansar? Pada dasarnya memang tidak ada masalah siapa yang menjadi pemimpin, apakah dia dari Ansar ataupun dari Muhajirin. Hanya saja Rasulullah pernah menyampaikan al-imaratu min Quraisy. Pemimpin itu atau khalifah setelah Rasulullah itu dipilih dari Quraisy, dan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang Muhajirin, sehingga pemilihan mereka, penunjukan mereka terhadap sahabat Ansar untuk menjadi khalifah Rasulullah ini adalah satu hal yang tidak tepat, dikarenakan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah tersebut. Maka hal inilah yang mendorong Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangi lokasi tempat berkumpulnya sahabat Ansar dan menyatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini tidak tepat, dikarenakan hal ini bertentangan dengan petunjuk Rasulullah. Dan di sini mereka sama sekali bukan niatnya untuk mencalonkan diri, bukan, tapi ingin mengingatkan hal seperti ini tidak benar. Pemimpin atau khalifah harus terpilih dari orang-orang yang berasal dari Quraisy. Maka pada saat itu sempat terjadi perdebatan kecil, di mana sebagian orang Ansar mengatakan minkumul amir wa minnal amir. Kalau gitu masing-masing kita ngutus, ada yang dari kalian ada yang pemimpin, dari kalian juga ada pemimpin. Maka ini bertambah semakin kacau. Maka Abu Bakar mengatakan lah, bal minnal amir wa minkumul wazir. Dari kalian, dari kami itu pemimpinnya. Nah, perdana menterinya atau wazirnya, menterinya, pembantunya adalah dari kalian. Artinya tetap dalam satu susunan pemerintahan, tapi untuk yang orang nomor satunya harus dari Quraisy. Maka kemudian terjadilah diskusi sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan hujah yang sangat kuat, dan hujah inilah yang kemudian menenangkan orang-orang daripada Ansar. Sampai kemudian setelah itu kebingungan siapa yang akan ditunjuk menjadi khalifah. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai kaum muslimin, aku tidak melihat orang yang lebih layak mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin
kecuali Abu Abdullah Umar Al-Faruq, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu menunjuk Umar untuk jadi khalifah. Kata Abu Bakar, dia ini punya kelebihan, bahkan banyak ayat Al-Quran yang mengikuti pendapat dia. Tapi Umar mengatakan, "La, wahai kaum muslimin, siapakah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah?" Mereka mengatakan Abu Bakar. Siapa yang menemani Rasulullah pada saat hijrah? Abu Bakar. Siapa yang diperintahkan Nabi untuk menggantikan sebagai imam pada saat beliau sakit? Abu Bakar. Maka kata Umar, ini isyarat bahwasanya tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saat itu Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku membaiatmu sebagai pemimpin atau khalifah setelah Rasulullah." Dan baiat ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu dari kelompok Ansar. Lalu kemudian ketika berita ini sampai, maka kaum muslimin yang lain pun ikut membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Maka terpilihnya Abu Bakar ini secara aklamasi berkat dorongan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun pada saat ia sudah dilantik sebagai seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku telah terpilih sebagai seorang khalifah, maka aku ingin sekali ada seseorang yang menanggung urusan umat bersamaku. Artinya harus ada yang membackup Abu Bakar. Maka Abu Bakar menurut Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra jilid 3 halaman 183, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab sebagai backup atau sebagai wazir yang akan menemani roda pemerintahan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di pemerintahannya Abu Bakar, Umar ini menjadi Lajnatul Tanfiz, yaitu pelaksana utama kebijakan kebijakan strategis, baik itu berbentuk pertahanan, administrasi, bahkan pengawasan daripada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Banyak sekali kebijakan-kebijakan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berkat andil daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kebijakan yang pertama yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah kondisi yang mereka hadapi saat itu, di mana pada saat Rasulullah wafat, kabilah-kabilah yang sebelumnya berduyun-duyun datang dan masuk Islam, notabene-nya keislaman mereka masih sangat lemah sekali. Itu akhirnya ada yang auto murtad, langsung murtad, ada juga yang tidak murtad tapi tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena pemahaman mereka zakat itu adalah upeti yang dibayarkan kepada Nabi. Jadi belum sampai pemahaman mereka bahwasanya zakat itu alat pembersih daripada harta dan bukan untuk Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak diperbolehkan beliau dan keluarganya untuk menerima uang zakat. Tapi pemahaman mereka adalah ini adalah upeti yang diberikan kepada Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah kami terima, tapi kalau kepada Abu Bakar kami tidak mau. Maka pada saat pemikiran tersebut masih menjalan di kabilah-kabilah yang mana mereka kemudian menolak untuk membayar zakat, Abu Bakar kemudian memutuskan untuk memerangi orang-orang tersebut. Awalnya karena kondisi memang sedang tidak kondusif, Abu Bakar sendiri dan Umar sendiri bersama dengan sahabat yang lain memilih bagaimana opsinya jangan diperangi. Bagaimana kalau opsinya itu cukup kita datangi dan diajak rembukan. Tapi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan,
Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena kita tahu bahwasanya dari 30 ayat yang berkaitan dengan zakat itu mayoritas bergandengan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi sholat dan zakat ini pada dasarnya hukumnya sama-sama wajib. Maka Abu Bakar mengatakan kalau seandainya ada orang yang mengatakan sholat wajib tapi zakat tidak wajib, maka orang ini wajib untuk diperangi. Maka pada saat itu Umar pada dasarnya melihat kondisi umat sepertinya tidak cocok kalau melaksanakan peperangan, apalagi mereka masih dalam kondisi berduka. Tapi pada saat itu Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau seorang yang terkenal keras di masa jahiliyah menjadi lembek pada masa engkau masuk Islam? Maka setelah diskusi yang cukup alot, barulah Allah Subhanahu wa taala membuka hati Umar bin Khattab untuk menyepakati pemikiran daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini ternyata adalah keputusan yang bijak, karena ketika tindakan keras yang dilakukan oleh Abu Bakar ini membuat semua yang ingin mungkin coba-coba di bagian yang lain berpikir ternyata Abu Bakar adalah sosok yang bisa sangat keras kalau sudah berurusan dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Maka dengan adanya dukungan Umar ini, akhirnya para sahabat yang lain menjadi satu kata. Mereka itu berhasil untuk mengkonsolidasikan di antara militer, dan kemudian hal inilah kemudian menjadikan bangsa Arab kembali bersatu setelah terjadi kekacauan diakibatkan karena keinginan mereka untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di antara kebijakan-kebijakan daripada Abu Bakar yang didorong oleh usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah untuk mengutus pasukan-pasukan yang menjaga dan mengusir pasukan-pasukan invasi yang berasal dari Romawi maupun dari Persia, dan menunjuk Khalid bin Walid serta Iyad bin Ghalib sebagai panglima pasukan tersebut. Jadi yang mengusulkan agar Khalid menjadi panglima pasukan itu adalah Umar bin Khattab, dan mandat ini diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwasanya efek daripada manuver kedua panglima ini di kawasan perbatasan, maka orang-orang Romawi dan orang-orang Persia yang saat itu mencoba untuk menyerang karena mereka menganggap wafatnya Rasulullah itu melemahkan kaum muslimin. Pada saat mereka melihat ternyata masih ada gerakan pasukan yang cukup besar dan dipimpin oleh panglima-panglima perang yang luar biasa, ini membuat mereka berpikir ulang untuk menyerang kawasan Islam. Padahal di awalnya mereka menganggap ini adalah kesempatan untuk menyerang karena Rasulullah SAW baru saja wafat. Ada berbagai kebijakan yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan ini merupakan kebijakan yang luar biasa yang menjadi ide daripada Umar bin Khattab. Bahkan banyak di antara kebijakan tersebut sampai saat ini masih dipraktekkan di dunia modern ini. Ini saja sementara yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.